Beberapa saat kemudian, di apa yang tampak seperti aula bawah tanah biasa di dalam kediaman gua. Sosok berjubah putih yang mengenakan topeng merah menyapa dua tamu sambil tersenyum. Saya sudah lama mendengar tentang ketenaran 5 dewa keluarga Yutian. Aku tidak menyangka Tuhan akan mengirim 2 yang terkuat di antara mereka kali ini. Kakak kedua saya adalah yang terkuat di keluarga. Adapun saya bahkan tidak masuk 3 besar, kata wanita dengan tubuh sedingin es, tersenyum lembut. Kehadirannya secara alami memancarkan aura dingin, menyebabkan suhu di aula turun secara signifikan. Kamu pasti Sueyun 1? Sosok kekar itu memandang Dewa Sueyun. Memakai topeng, menyembunyikan auramu, dan bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Dewa Sueyun terus tersenyum saat dia melihat keduanya. Lagi pula, menjadi penyamaran jangka panjang di wilayah Yuguo membutuhkan sedikit kehati-hatian. HMPH. Sosok kekar itu berkata dengan acuh tak acuh, kedatangan kami di kota Huyang, Tuhan pasti telah memberitahu Anda sebelumnya. Ya, kamu dikirim ke sini untuk membantuku merebut diagram formasi lengkap kota Huyang, jawab Dewa Ilahi Sueyun. Agar kita bertiga bekerja sama, harus ada pemimpin yang jelas. Tuhan tidak menentukan siapa yang seharusnya. Saya pikir kita harus mengadakan sedikit kontes, saran sosok kekar itu. Dewa Sueyun memandang saudara kandung itu dan mengangguk ringan. Saya pernah mendengar tentang Yutian Hu dan Yutian Yi yang terkenal. Saya ingin menguji kekuatan Anda. Kalian berdua bisa bergabung. Bergabung? Sosok kekar dan wanita dengan tubuh es keduanya menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Mereka berdua sangat bangga. 2 lawan 1? Itu adalah penghinaan bagi mereka. Aku cukup untuk menghadapimu sendirian, sosok kekar itu menyatakan. Jika kamu bisa mengalahkan saudara laki-laki keduaku, kami secara alami akan mengikuti jejakmu, tambah wanita dengan tubuh sedingin es itu. Baiklah, saya pernah mendengar bahwa yang terkuat dari keluarga Yutian, Yutian Hu, telah membangkitkan garis keturunan khusus dan mengembangkan teknik pemurnian tubuhnya ke tingkat yang tak terbayangkan, kata Dewa Sueyun saat dia melihat sosok kekar itu. Hari ini, saya akan mengujinya. Dengan itu, Dewa Ilahi Sueyun melepaskan harta karun tipe kapal yang besar, meletakkannya di tengah aula. Silahkan. Dewa Sueyun, Yutian Hu, dan Yutian Yi semuanya terbang ke bagian dalam harta karun tipe kapal. Bagaimanapun, skala pertempuran mereka akan terlalu besar, dan bertarung di dalam harta karun akan memastikan bahwa keributan tidak akan terdeteksi. 3 sosok paling kuat dari pasukan Shiguo di kota Hu yang sekarang mengadakan kontes di dalam harta karun tipe kapal, tanpa ada yang menyadarinya oleh siapapun di luar. Beberapa saat kemudian, ketiga sosok itu terbang keluar. Semua orang di kota Hu yang berpikir bahwa tubuh ilahi Dewa Luohe itu luar biasa, mampu menembus harta karun mekanik, Ziu Hou, dengan 1 tangan. Menurut pendapat saya, saudara Yutian Hu, tubuh ilahi Anda mungkin bahkan lebih kuat darinya, Dewa Ilahi Sueyun memuji. Bahkan tubuh ilahi tak terbatas yang legendaris akan merasa sulit untuk melampaui Anda. Dengan bantuanmu, saudara Yutian Hu, peluang kami mendapatkan diagram formasi kota Hu yang telah meningkat pesat. Tubuh dewa saudara laki-laki kedua saya dapat dianggap sebagai puncak jalur kultivasi garis keturunan di antara dewa sejati abadi, kata Yutian Yi dengan takjub saat dia melihat Dewa Ilahi Sueyun. Aku tidak menyangka dia masih kalah darimu, Tuhan Ilahi. Setelah pertukaran ini, saudara kandung menyadari betapa dalamnya Dewa Ilahi Sueyun telah menyembunyikan kekuatannya. Meskipun menyembunyikan identitas aslinya, kekuatan Dewa Sueyun jauh melebihi harapan mereka. Selama bertahun-tahun kultivasiku, kamu adalah dewa sejati abadi dengan akumulasi terdalam yang pernah aku temui. Aku Yutian Hu dengan sedikit kekaguman. Selama pertarungan kami, Anda menggunakan 5 teknik tingkat kekacauan yang berbeda. Setelah memahami begitu banyak teknik tingkat kekacauan, kamu praktis selangkah lagi untuk mencapai alam kekacauan. Entahlah, Dewa Ilahi Sueyun menggelengkan kepalanya. Aku telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, dan rasanya seperti aku semakin dekat dengan alam kekacauan, tetapi terlepas dari berlalunya zaman yang tak terhitung jumlahnya, aku masih terjebak pada tingkat dewa sejati abadi. Dewa Sueyun, apakah kamu juga telah mempelajari jalan hukum? Yutian Yi bertanya. Ya, Dewa Ilahi Sueyun mengakui, terjebak begitu lama di kemacetan, saya mencoba memahami hukum. Saat pemahaman saya tentang hukum semakin dalam, saya dapat lebih efektif memanfaatkan potensi garis keturunan saya. Kedua sistem kultivasi ini tidak bertentangan melainkan saling melengkapi. Pemahamanmu, Dewa Sueyun, memang jauh lebih unggul dariku, Yutian Hu mengakui.
Saya mengakui kekalahan kali ini. Untuk operasi ini, saudara perempuan saya dan saya akan mengikuti petunjuk Anda, Tuhan Ilahi. Yu Tianyi mengangguk setuju di sampingnya. Memperhatikan saudara kandung, Dewa Ilahi Sueyun diam-diam menghela nafas lega, senang bahwa dia akhirnya mendapatkan rasa hormat mereka. Di kota Huyang, keuntungan terbesar faksi tuan kota adalah keunggulan geografis. Yang disebut keunggulan geografis sebenarnya adalah formasi besar kota Huyang, jelas Dewa Sueyun. Formasi besar ini terus ditingkatkan oleh generasi master. Setelah kekuatan formasi dilepaskan sepenuhnya, bahkan kekuatan kita akan sangat ditekan. Yu Tianhu dan Yu Tianyi sama-sama mengangguk setuju. Diagram formasi adalah inti dari kota Huyang dan merupakan yang paling dijaga ketat. Ketika datang ke tempat paling terlindungi di kota Huyang, tidak diragukan lagi itu adalah rumah tuan kota. Saya curiga, diagram formasi ada di dalam rumah tuan kota, lanjut Dewa Sueyun. Mengetahui itu, apa yang bisa kita lakukan? Yu Tianhu dan Yu Tianyi sama-sama bermasalah. Apakah kita seharusnya masuk saja? Pertahanan rumah tuan kota terlalu kuat. Itu seperti harta mekanik super besar, penuh bahaya. Tidak terburu-buru. Tuhan telah memberi kita satu era waktu. Kita punya banyak waktu, kata Dewa Ilahi Sueyun. Langkah pertama adalah menangkap semua master yang telah memperbaiki formasi kota Huyang. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang formasi. Dari mereka, kami akan mengumpulkan informasi yang cukup tentang formasi kota Huyang, dan mereka bahkan mungkin tahu lokasi diagram formasi lengkap, jelas Sueyun. Berapa banyak master yang telah memperbaiki formasi kota Huyang? Yu Tianhu dan Yu Tianyi tidak terbiasa dengan ini. Banyak yang telah mengerjakannya sepanjang sejarah. Masih ada 9 di kota Huyang, kata Sueyun. Salah satu dari mereka telah membelot ke pihak kami, tetapi 8 lainnya mungkin merepotkan. Menangkap 8 dewa sejati abadi? Yu Tianhu dan Yu Tianyi tidak merasakan tekanan sama sekali. Dewa Ilahi Sueyun melambaikan tangannya, dan 7 profil terperinci dari dewa sejati abadi muncul di udara. 7 dewa sejati abadi ini adalah target kita. 7? Bukankah itu 8? Yu Tianhu dan Yu Tianyi bingung. Salah satunya disebut Xiang Tianyan, ahli pemurnian dan disiplin aliran mekanis. Dia adalah salah satu master pemurnian terbaik di kota Huyang. Namun, dia adalah sahabat Dewa Luohe di kota Huyang. Jika kita mencoba menangkap Xiang Tianyan, itu bisa memprovokasi Dewa Ilahi Luohe, jelas Dewa Ilahi Sueyun. Tuan Ilahi Luohe? Yu Tianhu mencibir. Sebelum datang ke kota Huyang, kami meninjau semua intelijen tentang dewa sejati abadi di kota. Saya pernah mendengar bahwa Dewa Luohe ini jarang mengambil tindakan. Dia membunuh pemimpin persekutuan Sue Mang Muyang, menembus harta karun mekanik, Ziu Hou, dari pengawal Huyang dengan satu tangan, dan diyakini bahwa pembunuh Ying Chang mati di tangannya. Dewa Ilahi Sueyun mengangguk. Dia memang jarang bertindak. Siapa yang melihat pertarungannya dengan pembunuh Ying Chang? Siapa bilang pasti dia yang membunuh Ying Chang? Yu Tianhu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia membunuh Ying Chang hanyalah seorang pembunuh, dikenal dengan serangan diam-diam, pembunuhan, dan keterampilan melarikan diri. Tidak ada yang pernah mengatakan tubuh ilahinya kuat. Tubuh dewa normal bisa mati jika membuat kesalahan, kata Yu Tianhu. Dalam pandangan saya, kekuatannya mungkin tidak sehebat yang dikabarkan. Dia mungkin kebetulan melawan Ying Chang. Semua kekuatan di kota Hu yang takut pada Dewa Luohe setelah mendengar tentang pertarungannya dengan Ying Chang, meskipun tidak ada yang benar-benar menyaksikannya. Yu Tianyi juga menggelengkan kepalanya. Menurutku, dia hanyalah dewa sejati abadi dan seharusnya tidak jauh lebih kuat dari kita. Kakak laki-laki kedua saya dan Anda, Dewa Ilahi Sueyun, keduanya berada di puncak dewa sejati abadi. Seberapa kuat Tuan Ilahi Luohe ini? Kamu mungkin benar, Sueyun mengangguk. Tapi musuh sejati kita adalah rumah tuan kota. Musuh sejati mereka adalah kita. Pada titik ini, tidak satupun dari kami ingin menciptakan komplikasi ekstra dengan mendapatkan lawan lain yang tak terkendali. Dewa Luohe tidak mencari kekuatan atau keuntungan, jadi kita tidak perlu memprovokasi dia. Demi misi kita, mari kita abaikan dia untuk saat ini. Yu Tianhu dan Yu Tianyi memahami pentingnya. Langkah pertama kita adalah menangkap 7 dewa sejati abadi ini, dan kita harus merencanakan dengan hati-hati, kata Dewa Ilahi Sueyun. Baiklah.
Yu Tianhu dan Yu Tianyi memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan Dewa Luohe, tetapi mereka berhati-hati dengan rumah tuan kota karena mendapat dukungan dari Markuis Jiujian kuno dan Raja-Raja Yuguo. Untuk menghadapi Dewa Luohe, rumah tuan kota tidak dapat membawa bala bantuan yang kuat. Tetapi untuk menghadapi pasukan Shiguo, rumah tuan kota dapat secara sah meminta dukungan. Di bawah langit malam kota Huyang, Luo Feng duduk di puncak kediaman gunungnya, minum anggur sambil berkomunikasi dengan Mo Li Meng dan Zhu Yu. 10 hari telah berlalu, aku yakin kamu sudah mengambil keputusan. Luo Feng mengirim pesan ke masing-masing. Kamu telah mengalami kekuatan harta karun mekanik, pedang Jiezong, di kediamanku. Ajukan penawaranmu, akan ada persaingan, dan penawar tertinggi akan menang. Pada kenyataannya, Luo Feng hanya menghubungi kedua pihak ini. Tapi Mo Li Meng dan Zhu Yu tidak yakin berapa banyak kekuatan yang telah dijangkau Luo Feng. 1,5 juta pasir semesta, Mo Li Meng menawarkan. 1,3 juta pasir alam semesta, Zhu Yu juga memberikan harga. Luo Feng menjawab, tawaran saat ini adalah 1,5 juta pasir alam semesta. Faktanya, Luo Feng telah mengunjungi pavilion Yan Feng untuk bertanya. Pavilion Yan Feng bersedia membelinya seharga 1,4 juta pasir alam semesta. Tapi Luo Feng tidak ingin menjualnya kepada mereka karena untuk jaringan komersial yang hampir mencakup seluruh benua asal, pavilion Yan Feng telah melihat semua jenis harta karun. Mereka hanya bersedia menawarkan harga yang lebih rendah. 1,55 juta pasir alam semesta, Zhu Yu mengirim pesan. Pada saat ini, seorang wanita lembut sedang duduk di sampingnya. Dewa-Dewa Wei, penawarannya intens. Luohe Divine Lord mengatakan harganya telah naik menjadi 1,65 juta pasir alam semesta, kata Zhu Yu, memperhatikan wanita lembut itu. Wanita lembut ini adalah sosok kuat yang bersembunyi di dalam kota Huyang. Bahkan klan Zhu takut pada wanita ini. Tingkatkan 50.000 pasir alam semesta dengan setiap penawaran, wanita lembut itu menginstruksikan. 1,75 juta pasir alam semesta sekarang. 1,9 juta pasir alam semesta, Zhu Yu mengutip reaksi wanita itu dengan setiap penawaran. Katakan pada Luohe itu bahwa 2 juta pasir alam semesta adalah tawaran terakhirku. Jika lebih tinggi, lupakan saja, kata wanita lembut itu. Zhu Yu mengangguk. Setelah mengutip harga akhir, Zhu Yu menunggu sejenak sebelum menunjukkan ekspresi gembira. 2 juta pasir alam semesta, pedang Jiezong milik Dewa Wei. 2 juta pasir alam semesta bukanlah kesepakatan yang buruk. Lagi pula, siapa yang tahu kapan kita akan menemukan harta karun mekanik lain yang dapat memadatkan kekuatan ilahi yang kacau? Wanita lembut itu tersenyum. Dewa Luohe secara pribadi akan mengirimkan pedang Jiezong ke klan Zhu nanti. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Zhu Yu bertanya. Tidak pantas bagiku untuk muncul, Divine Lord Wei menggelengkan kepalanya. Zhu Yu mengerti. Sementara itu, beberapa avatar kekuatan ilahi berkumpul di rumah tuan kota. 2 juta pasir alam semesta? Apakah Luohe sengaja menaikkan harga? Bagaimana pedang Jiezong bisa begitu mahal? Seorang lelaki tua berambut putih mengerutkan kening. Harganya terlalu tinggi. Kami tidak menginginkannya. Jika harganya melambung, Luohe Divine Lord mungkin menurunkannya dan kembali kepada kita, kata seorang teman di sampingnya. Mo Li Meng bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Luo Feng. Pedang Jiezong dijual seharga 2 juta pasir semesta. Mo Li Meng melihat sekeliling ke arah teman-temannya. Sudah dijual? Orang tua berambut putih itu tercengang. Luo Feng dan Morosa tiba di kediaman klan Zhu yang terletak di zona armor kekacauan dan relatif dekat. Tidak heran klan Zhu begitu kuat, biaya formasi ini saja pasti sangat tinggi. Luo Feng mengamati formasi besar yang sedang beroperasi, kekuatannya menjadi yang terkuat yang pernah dia lihat di kota Huyang. Dengan formasi yang begitu menakutkan, bahkan pembunuh seperti Ying Chang tidak akan bisa masuk. Luo Feng telah secara signifikan meningkatkan kultivasinya selama 20 era terakhir, dan bahkan dalam kondisinya saat ini, dia mungkin hanya memiliki kesempatan untuk menerobos formasi dengan membakar kekuatan ilahinya. Klan Zhu kami memiliki hampir 1 miliar anggota inti yang tinggal di sini, kita tidak bisa ceroboh, jelas Zhu Yu sambil tersenyum saat dia menemani Luo Feng. Saat itu, klan Zhu kami juga menghabiskan sumber daya yang signifikan untuk membangun formasi ini. Luo Feng mengangguk. Tidak seperti 5 keluarga besar, yang hanya cabang, klan Zhu berakar di sini dan secara alami membuat tempat tinggal mereka aman seperti benteng.
Segera, Luo Feng bertemu dengan seorang pria tua kecil yang kulitnya ditandai dengan pola rahasia hijau. Dia tersenyum ramah pada Luo Feng dan berkata, "Tuan Ilahi Luohi." "Pemimpin klan Juhu," jawab Luo Feng dengan sopan. Reputasi pemimpin klan Juhu di kota Hu yang setara dengan Mo Li Xiao dan Sue Yun. "Silahkan." Pemimpin klan Juhu mengundang Luo Feng ke sebuah gedung kecil. Juhu, Juyu, dan Luo Feng duduk, dan makanan dan anggur lezat disajikan. "Hari ini, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Ilahi Luohi," kata pemimpin klan Juhu sambil menatap Luo Feng, dengan kagum. "Meskipun kamu belum lama berada di kota Huyang, reputasimu sekarang menjadi yang paling menonjol di kota." "Itu hanya judul kosong," jawab Luo Feng. "Kamu terlalu rendah hati," kata pemimpin klan Juhu sambil melambaikan tangannya, dan botol hijau giok terbang ke meja di depan Luo Feng. "Ini adalah 2 juta pasir alam semesta, Anda dapat memverifikasinya." Luo Feng menggunakan kekuatan ilahinya untuk memeriksa dan memastikan bahwa memang ada 2 juta pasir alam semesta, tidak ada satupun yang hilang. Ini membuat Luo Feng kagum pada betapa dalam dan tak terduga klan Ju, yang mewakili kekuatan lokal, benar-benar mampu menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar dengan begitu mudah. "Ini pedang Jieshong." Luo Feng menyerahkan harta karun mekanik, pedang Jieshong, kepada pemimpin klan Juhu. Setelah pemeriksaan singkat, pemimpin klan Juhu menerimanya. Dengan transaksi selesai, suasana menjadi lebih menyenangkan. Setelah mereka selesai makan dan minum, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin klan Juhu, dengan Juyu secara pribadi mengantarnya pergi. "Tidak perlu melihatku keluar." Di luar pintu masuk utama kediaman klan Ju, Luo Feng dan Morosa naik perahu terbang mereka dan pergi. Pemimpin klan Juhu berdiri di depan gedung kecil itu, menyaksikan perahu terbang menghilang di kejauhan. Seorang wanita lembut muncul di sampingnya. "Dewa-dewa Wei, ini pedang Jiezong Anda." Pemimpin klan Juhu menyerahkan pedang itu kepada wanita itu. "Dewa-dewa Wei, Anda diam-diam mengamati, apakah kamu menemukan sesuatu tentang Dewa Luohi ini?" "Dia memberiku perasaan yang sangat unik," kata wanita lembut itu dengan penuh minat. "Saat saya melakukan perjalanan melalui kota-kota Yuguo setelah meninggalkan ibu kota, saya merasa bahwa Divine Lord Luohi ini adalah yang paling mengesankan yang pernah saya lihat." Pemimpin klan Juhu terkejut, "Yang paling mengesankan?" "Itu hanya perasaan," wanita lembut itu dengan cepat menambahkan. "Terima kasih telah menangani transaksi ini, pemimpin klan Juhu. Sekarang saya memiliki pedang Jieshong, saya akan pergi." "Bukan apa-apa, pemimpin klan Juhu masih ingin melayani." Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan Divine Lord Wei, tetapi latar belakangnya jauh melampaui 5 keluarga besar, jadi dia secara alami harus memperlakukannya dengan baik. Pada hari-hari berikutnya, Luo Feng menjual beberapa rampasan perang ke beberapa bisnis di kota Huyang, mengubah semuanya menjadi pasir semesta. "Saya sekarang memiliki 3,3 juta pasir alam semesta, tetapi bahan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan tubuh ketiga diperkirakan menelan biaya 3,6 juta pasir alam semesta. Mempertimbangkan beberapa kerugian tak terduga selama proses penyempurnaan, saya harus mempersiapkan sedikit lebih banyak," pikir Luo Feng dalam hati. "Saya masih kekurangan sekitar 300.000 pasir alam semesta, jadi apa yang harus saya lakukan?" Dia belum ingin menjual 2 harta karun mekanik, Sungai Darah Kehidupan dan Wanjie Dun Xingling. Dia memiliki beberapa baju besi tingkat dewa sejati abadi, senjata, bahan binatang eksotis, dan item lainnya, yang bernilai sekitar 300.000 hingga 400.000 pasir alam semesta digabungkan. Darah binatang Ye, yang diberikan rumah tuan kota sebelumnya masih tersisa lebih dari setengahnya, yang bernilai sekitar 500.000 hingga 600.000 pasir alam semesta. Tapi Luo Feng juga tidak ingin menjualnya. "Karena aku kekurangan sekitar 300.000 pasir semesta, aku hanya akan mengambil tugas hadiah lain." Luo Feng mengangguk sedikit. "Sudah lama sejak saya bergerak, mereka mungkin tidak takut padaku lagi. Saya akan memilih target yang pantas mati." Luo Feng mulai menelusuri tugas pembunuhan di aula gelap pavilion Yan Feng, dengan hati-hati memilih satu. Tiba-tiba, "Luohi, cepat ke gerbang Tianyan," Mo Li Meng mengirim pesan ke Luo Feng. "Ada apa dengan gerbang Tianyan?" Luo Feng bingung. Gerbang Tianyan adalah sekte kerajinan yang didirikan oleh temannya, Shang Tianyan.
Pasukan Shiguo telah menangkap beberapa ahli formasi, dan mereka mungkin juga menargetkan Shang Tianyan, Mo Limeng mengirim. Hati Luo Feng menegang. Selama 20 era terakhir, Shang Tianyan sangat terbuka tentang kesulitan Luo Feng dalam penyempurnaan tubuh. Selain itu, setelah interaksi yang begitu lama, Shang Tianyan bisa dianggap sebagai satu-satunya teman sejati Luo Feng di kota Huyang. Adapun tukang daging, Mo Yuhu, dan lainnya, hubungan mereka tidak setara, jadi mereka tidak cukup memenuhi syarat sebagai teman. Qing Yan, tinggal dan jaga kediaman, Luo Feng menginstruksikan, lalu dengan cepat meninggalkan kediaman bersama Morosa di perahu terbang mereka. Apa yang terjadi? Mo Yu Qing Yan memperhatikan dari jauh, tuannya sepertinya sedang terburu-buru. Di gerbang Tianyan, Luo Hi, sosok kekar Shang Tianyan maju untuk menyambut mereka saat Luo Feng dan Morosa turun dari kapal terbang mereka. Mo Limeng mengirimi saya pesan, mengatakan Anda dalam bahaya. Luo Feng bertanya. Shang Tianyan menggelengkan kepalanya, baru malam ini, 8 ahli formasi ditangkap oleh kekuatan misterius di kota Huyang. Kedelapan ahli formasi ini adalah dewa sejati abadi, dan tidak ada dari mereka yang bisa menolak. Ditangkap pada saat yang sama. Luo Feng terkejut. Menangkap dewa sejati abadi tidaklah mudah, dan menangkap 8 secara bersamaan, dengan masing-masing kelompok berhasil menangkap dewa sejati abadi, menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Ya, sebagian besar dari 8 ahli formasi ini berada di kediaman mereka sendiri, Shang Tianyan mengangguk. Mereka semua ditangkap dan dibawa pergi, dan City Lordes Menshan belum dapat melacak mereka. Kekuatan yang mampu melakukan ini, dan yang akan melakukan sesuatu seperti ini, hanya bisa menjadi pasukan Shiguo. Mengapa mereka menangkap mereka? Luo Feng bertanya. Formasi besar yang melindungi seluruh kota Hu yang sangat luas, terdiri dari banyak formasi yang terintegrasi sempurna bersama. Selama berabad-abad, banyak ahli formasi telah terlibat dalam pemeliharaannya. Di antara mereka yang telah mengerjakannya dan masih tinggal di kota Huyang, ada 9. 8 orang yang ditangkap malam ini termasuk di antara mereka. Saya yang terakhir. Mereka menangkap 8 tetapi meninggalkanku sendirian, Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Bahkan rumah tuan kota mungkin curiga bahwa aku telah berkolusi dengan pasukan Shiguo. Luo Feng mengerti, 8 ahli formasi itu semuanya bekerja untuk rumah tuan kota. Bukankah rumah tuan kota mencoba menyelamatkan mereka? Aku sudah bertanya dengan rumah tuan kota, kata Shang Tianyan sambil melihat langit malam sambil menghela nafas. Rumah tuan kota menanggapi bahwa segera setelah 8 ahli formasi itu ditangkap, perintah transmisi karma mereka dihancurkan, sehingga tidak mungkin untuk menemukan mereka. Rumah tuan kota harus memiliki jejak karma dari 8 ahli formasi itu, kata Luo Feng. Dengan jejak itu, mereka harus dapat menyimpulkan lokasi 8 ahli formasi. Hanya menggunakan jejak karma untuk menyimpulkan lokasi? Shang Tianyan menggelengkan kepalanya, itu teknik yang hanya dimiliki Chaos Sovereigns. Pavilion Yan Feng bisa melakukannya, kata Luo Feng. Pavilion Yan Feng mengenakan biaya 1 juta pasir alam semesta untuk menyimpulkan lokasi menggunakan jejak karma. Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Rumah tuan kota tidak akan mau membayarnya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, setelah diambil oleh pasukan Shiguo, nasib mereka, apakah mereka hidup atau mati, akan ditentukan oleh Shiguo. Luo Feng mengangguk sedikit. Itu sebabnya yang terbaik adalah tidak terlibat dalam konflik mereka. Jika kamu melakukannya, kamu bisa hancur kapan saja, Shang Tianyan menggelengkan kepalanya. Namun, kami ahli formasi diperintahkan oleh City Lordes Menshan untuk memperbaiki beberapa formasi yang rusak. Kami tidak memiliki wewenang untuk menolak. Shang Tianyan memandang Luo Feng, saya tidak ada hubungannya dengan Shiguo. Mereka tidak menangkapku kali ini, dan aku menduga itu karena mereka tidak ingin memprovokasi kamu. 9 dari kami, dan saya adalah satu-satunya yang tersisa sendirian, kata Shang Tianyan. 8 orang yang diambil semuanya adalah temanku, kami sering membahas formasi bersama. Saya tidak tahu apakah mereka akan bertahan kali ini. Di ruang harta karun tersembunyi, Dewa Ilahi Awan Darah, Yu Tianhu, dan Yu Tianyi berdiri di sana, sementara lebih dari 10 dewa sejati abadi sedang diinterogasi di ruang terisolasi yang terpisah. Pasukan Shiguo memiliki 2 tim di kota Huyang, tim yang lebih lemah yang dipimpin oleh Ketua Zanyun, dan tim yang lebih kuat yang dipimpin oleh Dewa Awan Darah.
Ketua Zanyun hanya bisa menghubungi Blood Cloud Divine Lord, dia tidak bisa menjangkau banyak bawahan Blood Cloud Divine Lord. Jawab dengan jujur, dan kamu akan hidup. Jika tidak, kamu akan mati, dan keluargamu juga akan musnah. Ancaman Dewa Sejati Abadi. Mereka memiliki banyak metode pemaksaan, membuat para ahli formasi ini menginginkan kematian tetapi tidak bisa mati. Tidak butuh waktu lama bagi semua ahli formasi yang ditangkap untuk mengaku. Sebenarnya, pengetahuan mereka hanyalah puncak gunung es ketika datang ke formasi Kota Huyang. Dari 8 ahli formasi, 1 sudah ada di pihak kami, dan sekarang 7 lainnya juga telah mengaku, kata Blood Cloud Divine Lord sambil tersenyum. Apa yang harus kita lakukan dengan para ahli formasi ini? Yu Tianhu bertanya. Lepaskan 5, bunuh 3, kata Blood Cloud Divine Lord dengan santai. Pertama, ini akan menunjukkan kepada semua orang di Kota Huyang bahwa melayani rumah tuan kota tidak mengarah pada akhir yang baik. Kedua, itu akan menunjukkan bahwa Shiguo masih agak berbelas kasihan, menyelamatkan Dewa Sejati Abadi yang bekerja sama. Yu Tianhu mengerutkan kening, kita hanya perlu menyelesaikan misi, saya pikir kita harus membunuh mereka semua. Lakukan apa yang saya katakan, Blood Cloud Divine Lord melirik Yu Tianhu dan kemudian memilih 5 orang yang akan hidup, termasuk ahli formasi yang telah membelot ke mereka. Malam itu, 5 ahli formasi yang masih hidup dibebaskan. Di gerbang Tianyan, Luo Feng dan Morosa duduk berhadapan, minum. Shang Tianyan juga sedang minum, menatap langit malam dengan sedikit kecemasan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia mengeluarkan perintah transmisi karmanya. Ada apa? Luo Feng bertanya. 3 dari 8 teman yang ditangkap tiba-tiba kehilangan koneksi karma mereka. Shang Tianyan melihat perintah transmisi kausalnya. Koneksi karma mereka hilang, mereka bertiga sudah mati. Meskipun mereka benar-benar tidak berdaya untuk melawan, pasukan Shiguo masih membunuh mereka.